Nah, kalau pemberantasan korupsi, saya masih ingat debat, kalau ada debat khusus mengenai itu. Nah, waktu itu jawaban terutama dari Pak Prabowo lumayan formatif saja. Negara yang dicatat punya ketahanan pangan paling tinggi di dunia itu negara mana? Dan tidak ada yang semua shock. Namanya Singapura. Dan saya nggak pernah melihat padi waktu saya jalan di Orchard Road kan. Jadi ketahanan pangan tidak seperti yang sering dibicarakan di sini. Lebih canggih daripada itu. Sektor pertanian, apalagi sektor koperasi, yang seharusnya menjadi fondasi untuk sektor pertanian, itu perlu banyak pekerjaan supaya main peran sebagai seharusnya. Dan jauh dari sekarang ini jauh dari potensinya. Yang kedua sebetulnya, dan ini lebih penting untuk masa depannya, orang yang lapar nggak bisa berpikir kan. Iya. Jadi kalau anak itu bagaimana bisa diharapkan prestasi di sekolah? Iya. Jadi yang akan muncul ada diskriminasi antara si kaya si miskin di kelas gara-gara itu. Nah kalau itu bisa disetarakan, dikurangin dengan perlakuan itu, bagi saya itu ada kemajuan. Iya. Kalau aspek kemiskinan, itu kan selalu merupakan perjuangan lama. Tetapi kita juga harus lihat tren-trennya kan. Iya. Jadi ada kenaikan sedikit waktu Krismon itu jelaskan. Tetapi sebetulnya masih berkurang setelah itu. Tapi saya rasa kita mungkin perlu tidak hanya melihat batas, ini kan ide gila saya, tidak hanya melihat garis kemiskinan. Kita juga perlu lihat garis kemakmuran. Jadi orang mulai transisi. Karena kita lihat kalau di bawah garis kemiskinan, Rp1 di bawah garis kemiskinan memang melarat kan. So, apakah itu standar yang mau dipakai? Atau kita mau bilang orang sudah di atas ini, dia sudah kehidupannya lebih nyaman. Dan di bawah situ, jadi mungkin angkanya akan naik ke 40%. Tetapi itu bisa digunakan untuk melihat ya tingkat kemakmuran masyarakat daripada tingkat kemiskinan. Dengan harapan ini jumlah yang di bawah ini bisa dinaik terus supaya makin banyak persentase dari masyarakat hidup dengan yang mau disebut dengan sejahtera atau makmur, terserah. So buat saya itu isu besar. Kalau isu utang, zaman dulu kita masih sedikit trauma Indonesia. Oh no, I mean 3 tadi. Kalau soal utang itu kan soal lain. 3 tadi, memberantas korupsi. Oh, memberantas korupsi, iya. Menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Nah, kalau pemberantasan korupsi, saya masih ingat debat, kalau ada debat khusus mengenai itu. Nah, waktu itu jawaban terutama dari Pak Prabowo lumayan formatif saja. Substantif, kecuali menaikkan gaji hakim dan lain-lain kan. Iya. Dan buat saya itu kan bagian dari sukses di Singapura. Iya. Jadi kalau kita baca sejarah Indonesia, gaji pegawai negeri di Indonesia sampai tahun 50-an masih bermartabat. Iya. Jadi orang bisa hidup, boleh disebut kalau saya pakai istilah Pak Hashim Musadi dulu, bisa hidup halal. Oh, bisa hidup halal. Iya, dengan gaji sebagai pegawai negeri. Iya. Nah, yang berubah adalah hiperinflasi tahun 60-an. Waktu nilai gaji itu hilang hampir hilang total. Karena inflasi ini ratusan persen, tapi kenaikan gaji pasti tidak dikejar. Nah, terus daripada membayar gaji yang sesuai dengan itu, sistem yang diterapkan adalah sistem yang menggunakan banyak tunjangan. Dan macam-macam yang discretionary, sehingga bisa dimanipulasi.
Nah, itu menjadi bahkan bisa rangkap dengan komisaris BUMN. Apapun. Ya. Pengalaman kan? Iya. I'm not government employee. Saya kan bukan ASN. Oke. Jadi berbeda. Dan itu sudah kembali ke sistem yang dulu kan. Jadi dirjen misalnya migas selalu duduk di departemen. Bukan itu benturan kepentingan. Jadi sistem seperti itu mulai dihapuskan. Tapi sekarang it happens again. Sekarang sudah mulai dilihat ini kerjasama daripada benturan. So untuk memang masalah pegawai negeri harus dibayar dan dibayar jujur daripada ini semua tunjangan. Jadi waktu saya di Aceh, salah satu tugas kita mengalihkan semua tunjangan itu dihilangkan dan masuk sebagai satu gaji pokok. Tok itu aja. Dengan demikian, pegawai negeri tidak bisa lihat kiri kanan karena nggak ada lagi. Jadi awal bulan dia tahu dia kerja, tapi dia juga tahu akhir bulan dia masih punya gaji. Bukannya dia harus bikin kunjungan ke daerah atau bikin proyek-proyek, bikin rapat-rapat. Dengan demikian produktivitasnya juga naik. Jadi buat saya peralihan dari semua ini ke situ itu penting, tapi itu nggak selalu gampang secara administratif. Karena tapi begini, bukan penting. Tidak hanya gampang, kalau untuk tahun 2025 pasti tidak bisa. Karena APBN saja sudah defisit 600 triliun. How come untuk menaikkan gaji? Total pendapatannya berapa? Jadi APBN-nya 3.500. Jadi 600 dari situ sekitar 16% selisihnya. Iya. Dan itu yang harus didanai dengan pinjaman atau dan itu tertinggi dalam sejarah. Defisit. Sebagai persentase atau sebagai angka? Sebagai angka. Sebagai persentase? Sebagai persentase nggak tahu saya. Saya nggak ingat datanya karena ininya meningkat dari tahun ke tahun kan APBN-nya. Sekarang tertinggi 3.500 untuk 2025, 3.500 triliun. Nah, tetapi yang harus utang 600 triliun itu utang tertinggi yang harus zaman Pak Harto kan anggaran itu anggaran berimbang kan, nggak pernah dia pakai anggaran karena ada bantuan luar negeri yang selalu menutup. Jadi itu kan satu saya nggak bilang mitos, tetapi satu alat. Jadi memang selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu kan dari pinjaman luar negeri dan juga dari apalagi dari bantuan luar negeri yang waktu itu masih seringkali merupakan persentase yang tidak kecil. Sekarang ini bantuan luar negeri itu kan kecil sebetulnya masih perlu nggak kan? Tapi untuk mengimbangi anggaran itu nggak relevan lagi. Dan dulu tidak ada misalnya pasar obligasi dalam negeri rupiah. Jadi semua pinjaman sebenarnya dalam luar negeri. Jadi itu lebih berbahaya dari segi risiko. Sekarang ini sebagian itu kan dari rupiah. Jadi sebetulnya lebih aman daripada dulu. Jadi sebetulnya keleluasan untuk menggunakan itu lebih terbuka daripada zaman sebelumnya. Pentingnya dipakai untuk apa? Makanya kembali kepada pertanyaan adalah ini kan kita bicara tentang tidak hanya memenangkan proses berpemilu, tetapi setelah berpemilu kekuasaan itu mau dipakai apa, kan begitu. Nah, saya ingin sebenarnya analisis Kevin yang jauh lebih berani dan tajam melihat Indonesia akan kemana 5 tahun di bawah kepemimpinan Prabowo dengan segala problem-problem yang ada. Contoh misalnya, apakah benar Prabowo akan memberantas korupsi? Kan begitu. Apakah kan harus ada indikatornya kan? Kalau misalnya indikatornya belum apa-apa dia sudah merekrut orang-orang bermasalah di kabinetnya, how come kita mengatakan dia akan memberantas korupsi? Kalau dia sudah melibatkan saudara-saudaranya, partainya untuk cawe-cawe di dalam pemerintahan, dalam BUMN, how come korupsi bisa dihapuskan begitu? Mau mengentaskan kemiskinan bagaimana dengan anggaran yang terbatas seperti itu? Belum lagi kalau itu yang belum dikorupsi. Bagaimana kalau sudah dikorupsi misalnya? Mensejahterakan masyarakat, bagaimana di tengah kewajiban bayar utang yang baik pokok maupun jatuh tempo yang itu ratusan triliun juga. Belum lagi kemudian utang baru yang harus diciptakan untuk
menutup utang yang lama. I don't know exactly bagaimana. Orang kan sering mengatakan begini, Prabowo sudah selesai dengan selesai masalah hidupnya. Ya selesai untuk dirinya sendiri. Sekarang yang dia harus urusnya adalah 270-an juta rakyat Indonesia, dan itu tidak gampang, tidak bisa dibiayai dengan rumah mewahnya di Hambalang misalnya kan. Silakan Kevin. Jadi untuk prioritasnya, ya. Misalnya saya program untuk anak sekolah. Ya. Saya sering berpikir mau subsidi, jadi kan ada banyak subsidi, boleh disebut semacam subsidi. Kan? Ya. Mau subsidi mobil atau mau subsidi anak? Karena kita masih buang banyak uang untuk mensubsidi kelas menengah yang pakai mobil kan dengan apa namanya subsidi bensin. Buat apa? Kalau itu dialihkan ke program dengan anak, bagi saya what's the cost? Itu kan mungkin sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Ada juga program dia untuk aspek pertanian. Saya rasa saya sering lihat dia bukan cuma dari apa yang dia bicarakan hari ini, tetapi apa yang dia udah kampanyekan setiap kali. Kan saya rasa itu mungkin sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang dari focus group discussions or something yang muncul dari sosmed kan. Dan saya rasa dia punya perhatian sincere untuk isu petani. Mungkin itu muncul sejak dia dulu jadi ketua HKTI kan. Jadi pengalaman pertama waktu dia mulai terjun dalam sistem politik demokratis Indonesia. Sebenarnya bahasanya dia ketahanan pangan itu sebenarnya. Itu istilahnya tetapi untuk petani. Jadi ini memang agak rumit juga. Dan saya sering menanyakan teman saya dari Indonesia, negara yang dicatat punya ketahanan pangan paling tinggi di dunia itu negara mana? Dan tidak ada yang semua shock. Namanya Singapura. Dan saya nggak pernah melihat padi waktu saya jalan di Orchard Road kan. Jadi ketahanan pangan tidak seperti yang sering dibicarakan di sini, lebih canggih daripada itu. Nah, saya rasa mungkin kita perlu transformasikan pemikiran. Tetapi lepas dari situ, sektor pertanian, apalagi sektor koperasi, sebagai yang seharusnya menjadi fondasi untuk sektor pertanian, itu perlu banyak pekerjaan supaya main peran sebagai seharusnya. Dan jauh dari sekarang ini jauh dari potensinya. So kualitas dari apa yang dihasilkan dan lain-lain itu yang ruang gerak untuk menaikkan pendapatan untuk para petani.